Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur yang termasuk yaitu pokok bahasan atau standar kompetensi ketiga setelah struktur atom. Sistem periodik unsur atau juga disebut susunan berkala unsur. Sebelum kita membahas mengenai sistem periodik unsur atau susunan berkala unsur, marilah kita bahas terlebih dahulu mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama yaitu triad Doppel-Einer. Menurut Doppel-Einer, unsur-unsur dikelompokkan dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 unsur yang dikenal dengan sebagai triad atau triade. Hukum triad atau triade menyatakan unsur yang nomor 2 mempunyai massa rata-rata dari jumlah unsur pertama dan ketiga. Contoh, misalnya unsur strontium itu mempunyai massa rata-rata dari unsur kalsium dan barium. 2. Newland mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Terkenal dengan hukum oktav yang menyatakan bahwa unsur ke-9 akan punya sifat-sifat yang sama dengan unsur pertama. Unsur ke-10 mempunyai sifat-sifat yang sama dengan unsur ke-2 dan seterusnya. Contohnya, litium itu mempunyai sifat yang sama dengan natrium dan kalium. Kalsium mempunyai sifat yang sama dengan strontium dan barium. Klorin mempunyai sifat yang sama dengan bromin dan iodium. Yang ketiga, itu pendapat dari Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mendeleev mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan sifat-sifat unsur. 4. Henry Moseley mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifat-sifat yang diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atom. Ini bedanya dengan pendapat yang lain. Jadi Henry Moseley itu menggolongkan atau mengelompokkan sifat unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Pengelompokan ini dikenal dengan sistem periodik modern atau yang dikenal dengan sistem periodik panjang. Di periodik atau sistem periodik yang disusun oleh Henry Moseley disebut dengan sistem periodik modern atau sistem periodik panjang. Jadi sistem periodik yang kita pakai sekarang itu disebut sistem periodik yang dikelompokkan oleh Henry Moseley yang disebut dengan sistem periodik modern atau sistem periodik panjang, disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sebelum kita membahas mengenai sistem periodik modern atau panjang, baiklah kita pelajari dulu mengenai perkembangan sistem periodik unsur secara ringkas. Yang pertama yaitu triade penemu ada Doppel-Einer tahun 1829. Penyusunannya didasarkan kepada kemiripan sifat. 2. Oktav penemu Newland tahun 1865 disusun berdasarkan kenaikan massa atom. 3. Sistem periodik Mendeleev penemu Dmitri Mendeleev tahun 1869 disusun berdasarkan kenaikan massa atom.
4. Sistem periodik modern. Penemu Henry Moseley tahun 1913, disusun berdasarkan kenaikan nomor. Kita lanjutkan, yaitu mengenai sistem periodik modern atau sistem periodik panjang. Sistem periodik modern atau sistem periodik panjang yang kita pakai sekarang itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Maka dalam sistem periodik modern itu ada istilah yaitu periode atau perioda. Itu lajur horizontal dalam sistem periodik unsur. Disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Kemudian ada istilah golongan. Apa golongan? Yaitu lajur vertikal dalam sistem periodik unsur. Disusun berdasarkan kemiripan sifat. Kita lihat mengenai sistem periodik unsur atau susunan berkala unsur. Ini contoh dari sistem periodik unsur atau susunan unsur. Itu ada deret lantanida dan ada deret aktinida. Sistem periodik unsur itu ada istilah periode dan ada istilah golongan. Lajur horizontal atau datar itu periode, lajur vertikal atau tegak disebut dengan golongan. Kita bahas mengenai periode, tadi sudah dijelaskan bahwa lajur horizontal atau datar pada sistem periodik unsur itu disebut dengan yaitu periode. Dalam sistem periodik unsur itu terdapat 7 periode. 1. Periode 1 berisi 2 unsur. Periode 2 berisi 8 unsur. Periode 3 berisi 8 unsur. Periode 4 berisi 18 unsur. Periode 5 berisi 18 unsur. Periode 6 berisi 32 unsur. Periode 7 berisi 32 unsur. Kemudian dari sistem periodik itu, periode 1, 2, dan 3 disebut periode pendek. Periode 4, 5, 6, dan 7 disebut periode panjang. Kita lanjutkan mengenai golongan. Tadi sudah disebutkan bahwa lajur vertikal atau tegak dalam sistem periodik unsur disebut dengan golongan. Dalam sistem periodik unsur itu ada 18 golongan. Dari 18 golongan itu dapat kita kelompokkan untuk kita bagi. Yang pertama golongan utama atau golongan A yang terdiri dari 8 golongan. Kemudian dari golongan utama atau golongan A itu Anda harus hafal unsur-unsur yang terdapat pada golongan 1 sampai golongan 8. Golongan 1A itu disebut golongan alkali. Yaitu berisi unsur H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Supaya mudah kita untuk menghafal atau mempelajari, maka dibuat yang namanya jembatan keledai. Hari libur nanti kita robohkan Kaisar Fir'aun. Hari libur nanti kita robohkan Kaisar Fir'aun. Golongan 2A disebut dengan golongan alkali tanah. Berisi Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Bebek mangan cacing seret banget rasani. Jadi bebek mangan cacing seret banget rasani. Terus lanjut, golongan 3A disebut golongan boron. Berisi B, Al, Ga, In, Ti.
Bang Ali gagal injak telur. Bang Ali gagal injak telur. Golongan 4A disebut dengan golongan karbon. C, Si, Ge, Sn, Bb. Jika si genit senang pakai bedak. Jika si genit senang pakai bedak. Golongan 5A disebut golongan nitrogen berisi N, P, As, Sb, Bi. Nani pacaran asik sambil bisik-bisik. Nani pacaran asik sambil bisik-bisik. Golongan 6A disebut golongan kalkogen berisi O, S, Se, Te, Po. Orang sinting atau orang stres sebaiknya telepon polisi. Ya, orang sinting atau orang stres sebaiknya telepon polisi. Golongan 7A disebut golongan halogen berisi F, Cl, Bri, dan At. Fanta, Coca-Cola, bir, idaman. Golongan 8A disebut golongan gas mulia atau golongan 0 berisi He, Ne, Ar, Kr, Cr, Nr. Heri nelpon Ari karena sedang rindu. Ya, Heri nelpon Ari karena sedang rindu. Lanjutkan mengenai golongan transisi atau golongan tambahan atau golongan B. Dalam golongan transisi atau tambahan itu terdiri dari 10 golongan yang terletak di antara golongan 2A dan 3A. Jadi golongan B itu terletak antara golongan 2A sampai dengan 3A. Dalam golongan transisi ada yang namanya deret lantanida dan deret aktinida. Kita lanjutkan mengenai penentuan unsur dalam sistem periodik unsur. Jadi di sini kita akan mengetahui misalnya unsur A, nomor atom misalnya 15, terletak di mana? Itu dapat dilakukan dengan cara yaitu menentukan yaitu periode dan golongan. Untuk menentukan periode itu ditentukan berdasarkan nomor kulit atau jumlah kulit yang terbesar. Kemarin kita telah membahas mengenai konfigurasi elektron. Dimaksud konfigurasi elektron adalah yaitu penentuan atau letak unsur dalam yaitu kulit atau subkulit atom. Nah, untuk menentukan periode itu nanti kita lihat kan kemarin telah bahas kulit. Kulit dalam atom itu ada kulit K, kulit L, dan sebagainya. Kalau pada kulit K itu N-nya sama dengan 1, kulit L N-nya sama dengan 2 dan seterusnya. Tidak ada istilah mengenai golongan. Golongan itu dapat ditentukan berdasarkan elektron valensi atau elektron yang terletak pada kulit terluar. Itu untuk menentukan golongan itu dilihat daripada elektron valensi. Kita bahas bahwa dalam golongan itu ada unsur yang mana golongan utama atau A. Kita lihat unsur golongan 1A atau alkali itu elektron valensinya berakhiran dengan NS1. Jadi S1. 2A itu NS2, elektron valensinya kalau 2S2. 3A NS2 NP1. 4A NS2 NP2, 5A NS2 NP3, 6A NS2 NP4.
7A NS2 NP5. Golongan 8A NS2 NP6. Jadi untuk menentukan golongan kita lihat jumlah elektronnya. Bisa 2 NS2 NP6, jadi 2 tambah 6 8, golongan 8A. Unsur golongan transisi atau B, untuk menentukan golongan transisi atau B, kita lihat kalau golongan 3B itu elektron valensinya itu dapat dengan N-1 D1 NS2. 4B NN-1 D2 NS2. 5B N-1 D3 NS2. 6B N-1 D5 N1. Karena di sini kecenderungan unsur atau subkulit D itu kecenderungan setengah penuh atau penuh. Jadi D4 itu enggak ada, yang adalah D5 ya, D5 terus nanti S-nya dikasih NS1. Golongan 7B N-1 D5 NS2. Golongan 8B N-1 D6 NS2. N-1 D7 NS2. N-1 D8 S2. Ini untuk golongan B. Itu tadi yang berakhiran dengan D6 NS2, D7 NS2, D8 NS2. 1B N-1 D10 NS1. Jadi tadi sudah jelaskan bahwa kecenderungan subkulit D itu cenderung penuh atau setengah penuh. 2B N-1 D10 NS2. Yang maksudnya di sini N-1 D dan NS. Jadi misalnya 3S berarti nanti N-nya itu diganti apa? N-1 3 dikurangi 1 ya. Kalau misalnya N-nya 4 jadi 4 dikurangi 1. Jadi kalau 4S2 berarti 3D. Contoh, tentukan letak unsur-unsur berikut dalam sistem periodik unsur. Pertama, Be 4, 2 F9, 3 S16, 4 B23, 5 SE34. Kita lanjutkan. Jadi nomor 1 Be4, karena nomor Be itu nomor atomnya 4, berarti protonnya 4, elektronnya 4, sehingga konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2. Terletak di mana? Unsur Be terletak, kita lihat N paling besar itu nomor kulitnya kan nomor 2, jadi periode 2. Golongan 2A, pada situ ada S2. 2 F nomor atom 9. Kan nomor atom 9 berarti proton 9. Elektronnya 9. Sehingga konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P5. Unsur F itu terletak pada N-nya, nomor kulit yang besar ada nomor 2. Jadi periode 2. Golongannya berapa? Itu akan ada 2S2, 2P5. Jadi golongannya adalah 7A. 3 Se nomor atom 16, protonnya 16, elektronnya 16. Konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Unsur S terletak pada periode 3. Kan nomor kulit yang paling besar adalah nomor 3. Golongannya itu karena di sini nomor kulitnya yang 3 itu ada 3S2 dan 3P4, sehingga dijumlahkan 2 tambah 4 adalah 6. Sehingga golongan 6A. 4 B nomor atom 23. Karena nomor atom 23, protonnya 2, 3. Elektronnya 2, 3. Sehingga konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 dan 3D3. Karena di sini
nomor kulitnya itu belum urut, supaya untuk mempermudah menentukan periode dan golongan, maka kita urutkan. Ya, kita urutkan menjadi 3B6, 3D3, 4S2. Ya, jadi 3B6, 4S2, 3D3. Sekarang nomor kulit yang paling besar adalah nomor 4. Jadi terletak pada periode 4. Golongan, yaitu untuk menentukan golongan, karena ini berakhiran dengan D, karena berakhiran D berarti golongan B, berarti tadi kan sudah dirumuskan yaitu N-1D terus NS. Jadi ini golongan 5B. Nomor 5 Si, nomor atom 34. Nomor atom 34, jadi protonnya 34, elektronnya 34. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Kemudian kita urutkan seperti tadi berdasarkan nomor kulit. Jadi yang kecil diletakkan di depan, setelah itu yang besar, jadi berakhiran kan 3D10, 4S2, dan 4B4. Karena berakhiran dengan B, berarti ini termasuk golongan A, sehingga terletak pada yaitu periode 4, golongan 6A. Kita lanjutkan mengenai sifat-sifat periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur, secara garis besar, unsur-unsur dalam periodik unsur itu dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam itu terletak di sebelah kiri sistem periodik unsur. Dua unsur non-logam terletak di sebelah kanan sistem periodik unsur. Antara unsur logam dan unsur non-logam itu ada batas yang namanya unsur metaloida atau semi logam. Unsur-unsur yang termasuk metaloida atau semi logam ada unsur Be, B, Al, Si, Ge, As, Sb, Te, Bo, dan At. Ini termasuk unsur metaloida. Yang sebelah kanan itu disebut unsur non-logam. Yang sebelah kiri metaloida disebut unsur logam. Selain itu, dalam sistem periodik unsur ada juga sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama itu adalah jari-jari atom, 2 energi ionisasi, 3 afinitas elektron, 4 keelektronegatifan. Yang pertama, jari-jari atom. Apa yang dimaksud jari-jari atom? Yaitu jarak dari inti atom sampai lintasan elektron paling luar. Bagaimana sifatnya? Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Jadi di sini, atom-atom unsur yang terletak di sebelah kanan itu jari-jari atomnya yang paling kecil. Jadi semakin ke kiri itu jari-jari atomnya semakin besar, semakin ke kanan semakin kecil. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar. Jadi unsur-unsur yang terletak di atas itu cenderung itu mempunyai jari-jari atom yang kecil, yang di bawah mempunyai jari-jari atom yang lebih besar. Jadi secara garis besar, unsur-unsur yang terletak di sebelah kanan atas itu mempunyai jari-jari atom yang paling kecil. Sedangkan unsur-unsur yang terletak di kiri bawah mempunyai jari-jari atom yang paling besar. Kemudian kita lanjutkan yang kedua,
energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari kulit terluar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar. Ini sifatnya kebalikan daripada jari-jari atom. Jadi unsur-unsur yang mempunyai energi ionisasi paling besar adalah unsur-unsur yang terletak di sebelah kanan atas. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Ini juga sifatnya bertentangan dengan yaitu jari-jari atom. Jadi dalam satu golongan untuk energi ionisasi, unsur-unsur yang terletak di kanan ya, itu mempunyai di kanan atas itu mempunyai energi ionisasi yang paling besar. Yang terletak di bawah itu cenderung punya energi yang kecil. Di sifat-sifatnya antara jari-jari atom dan energi ionisasi itu saling bertentangan. 3. Afinitas elektron. Apa yang dimaksud afinitas elektron? Yaitu besarnya energi yang dilepaskan pada saat sebuah atom menerima elektron. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Ini sifat afinitas elektron sama dengan yaitu energi ionisasi. Kebalikan daripada sifat jari-jari atom. Yang keempat, keelektronegatifan, yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatannya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin kecil. Jadi sifat keelektronegatifan itu sama dengan afinitas elektron dan energi ionisasi. Itu kebalikan daripada sifat jari-jari atom. Jadi untuk mempermudah kita mempelajari, Anda hafalkan, Anda pegangi, Anda pahami bahwa jari-jari atom itu kalau dari atas ke bawah semakin besar, dari kiri ke kanan semakin kecil. Kalau sudah itu paham, yang lain tinggal sifat energi ionisasi, afinitas elektron dan elektronegatifan adalah sifatnya adalah kebalikannya. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Jadi seperti biasa, kerjakan soal-soal berikut ini. 1A, apa yang dimaksud dengan periode atau perioda? B, berapa jumlah periode dalam SPU? C, berapa jumlah unsur yang terdapat pada I pertama periode 2, I kedua periode 5. 2A, apakah yang dimaksud dengan golongan? Berapa jumlah golongan dalam SPU? C, sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada I1 golongan alkali tanah, I2 golongan gas mulia. 3. Tentukan letak-letak unsur berikut pada sistem periodik unsur. A. A8, B. B13, C. 18, C18, D. D21, E. E27. 4. Berikut adalah potongan dari sistem periodik unsur. Ini potongan dari sistem periodik unsur. Di sini tanda atom atau lambang unsur diganti dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Berdasarkan data di atas, tentukan A. Unsur yang satu periode dengan unsur C.
unsur yang satu golongan dengan unsur E. C. Unsur yang punya sifat jari-jari atom terbesar. D. Unsur yang punya sifat keelektronegatifan terbesar. E. Unsur yang punya sifat energi ionisasi terbesar. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.